Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yulianis dengan NIM 2314010306. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-8, yaitu Al-Qawlatu bil Ajnabiyati. Terdahulu saya akan membacakan matanya. Al-Qawlatu bil Ajnabiyati. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha zu mahram fa inna syaitana salisuhuma qala sahibun nili wal qawwatu bil ajnabiyati mujma'u ala tahrimiha kama naqala zalika al-hafizu al-munziriyu fi fathil bari wa illatu at-tajrimi ma fi al-hadisi min kauni asyaitani salisahuma wa huduruhuma fi al-ma'siyati al-muharramati wa amma ma'a wujudi al-mahrami fal qalwatu bil ajnabiyati jaizatu li amtinai waqu'i al-ma'siyati ma'a hudurihi wa in qalaba hal yaqumu ghairuhu maqamahu fi tilka al-qalwati kal kansati wal qasi fakila yajuzu li dha'fi al-tuhmati wakila la yajuru wa huwa zalhiru al-hadisi ahra al-madaja'ati fi sawbi wahidin yuharramu adtija'u rajulaini awi amra'ataini fi sawbin wahidin iza kana aribaini wa in kana kullu minhuma fi janibin minal al-firashi qala sallallahu alaihi wasallam la yabdi rajulu illa rajuli fi as-sawbi al-wahidi wala al-mar'atu illa al-mar'ati fi as-sawbi al-wahidi at-tafriqu fi al-madaji'i yajibu at-tafriqu bainu abni asyri sinina wa ikhwatihi wa akhawatihi fi al-madaji'i qala sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri wa farriqu bainahum fi al-madaji'i rawahu at-Tirmizi qala ba'duhum mahallu al-wujubi indal al-Ghazali. Adapun terjemahannya itu bagian pertama, larangan berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berduaan dengan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya, karena ketiganya adalah setan. Bagian kedua itu larangan tidur bersama dalam satu selimut. Haram bagi dua laki-laki atau dua perempuan tidur dalam satu selimut apabila keduanya dalam keadaan telanjang. Namun jika masing-masing memiliki pakaian sendiri maka tidak mengapa. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut dan jangan pula seorang perempuan dengan perempuan lain dalam satu selimut. Bagian ketiga itu pemisahan tempat tidur anak. Artinya itu wajib memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki berusia 10 tahun dengan saudara laki-laki dan perempuannya. Rasulullah SAW bersabda,
perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak sholat ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka. Dalam materi yang materi 8 ini menjelaskan tentang fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Adapun pengertian dari fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi atau masa lampau. Dapat disingkat fi'il madi itu kata kerja yang telah lampau. Artinya itu perbuatan yang sudah selesai dilakukan. Contohnya itu kataba yang artinya telah menulis, dan jalasa itu telah duduk. Adapun ciri-ciri dari fi'il madi ini yaitu yang pertama menunjukkan kejadian yang sudah lampau, yang keduanya biasanya tidak diawali huruf mudhari'ah yaitu ya, ta, alif, dan nun. Sering berakhiran dengan harakat fathah pada huruf terakhir. Pembentukan fi'il madi yaitu kebanyakan fi'il madi terdiri dari 3 huruf asal yaitu sulati, misalnya fa'ala bentuk dasar, kotaba, jalasa, zahaba. Namun ada juga yang lebih dari 3 huruf. Rubai, contohnya yaitu akroma itu telah memuliakan, dan dahroja itu telah mengulingkan. Yang kedua itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi, masa kini atau masa depan. Artinya perbuatan belum selesai dilakukan, bisa sedang berlangsung atau akan dilakukan. Contohnya itu yaktubu yaitu sedang atau akan menulis, dan yazhabu yaitu sedang atau akan pergi. Ciri-ciri fi'il mudhari' yaitu menunjukkan masa kini atau masa yang akan datang, diawali oleh salah satu dari 4 huruf, yaitu huruf alif, nun, ya, dan ta. Umumnya berharakat dhammah pada huruf kedua. Contohnya yaktubu, dan ashabu, dan najlisu. Fi'il mudhari' bisa memiliki beberapa makna waktu tergantung konteks dan kata sampingnya. Akhiran fi'il mudhari' bisa berubah tergantung kedudukannya dalam kalimat. Fi'il mudhari' berubah untuk sesuai dengan pelaku atau dhamir. Dapat berubah akhirannya raf, nas, dan jaz tergantung konteks kalimat. Yang ketiga itu fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah atau permintaan untuk melakukan suatu perbuatan masa yang akan datang. Artinya fi'il amar digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Contohnya uktubu, artinya tulislah. Asal katanya itu kataba yang artinya telah menulis. Dan yang kedua itu iqra'u, artinya bacalah. Asal katanya qara'a, artinya telah membaca. Adapun ciri-ciri fi'il amar yaitu yang pertama menunjukkan perintah atau ajakan, yang kedua hanya digunakan untuk orang kedua atau mukhatab, yang ketiga tidak diawali huruf mudhari'ah yaitu ya, ta, dan alif, dan nun. Fi'il mudhari' biasanya akhirannya sukun seperti uktub, ishab, dan if'ud. Dibentuk dari fi'il mudhari' dengan menghapus huruf awalnya atau huruf mudhari'ah dan mengubah bentuk sesuai kaidah. Adapun di dalam matan ini terdapat fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar yaitu terdapat pada kata kola yang artinya telah berkata, dan contoh fi'il madi terdapat dalam matan ini yaitu kola artinya telah berkata, rawahu telah meriwayatkannya, hakko telah menukil, kana telah ada atau telah menjadi, dan banyak lainnya. Adapun contoh fi'il mudhari'nya yaitu yuqi'uhuma yang artinya menjerumuskan keduanya, dan yaqumu artinya berdiri, dan yajuzu boleh. Itulah contoh fi'il mudhari'. Dan adapun contoh fi'il amar dalam matan ini yaitu muru artinya perintahkanlah, fariqu artinya pisahkanlah, la yakhluwanna artinya janganlah berdoa. Itu merupakan contoh fi'il amar dari kalimat tersebut. Adapun isi kandungan dari materi yang ke-8 ini yaitu
bahwa berduaan dengan wanita non-mahram hukumnya haram, karena dalam keadaan seperti itu setan akan menjadi pihak ketiga yang dapat menjerumuskan keduanya ke dalam perbuatan dosa. Namun apabila ada mahram yang hadir maka diperbolehkan karena dapat mencegah terjadinya fitnah. Selain itu dilarang bagi dua laki-laki atau dua perempuan tidur dalam satu kain tanpa busana agar terjadi kehormatan dan tidak menimbulkan hal yang tidak pantas. Adapun anak yang telah berusia 10 tahun wajib dipisahkan tempat tidurnya dan saudara laki-laki maupun perempuannya sebagai bentuk pendidikan adab, kesopanan dan penjagaan diri sejak dini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.